Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik Imam Khomeini, revolusi dan kepemimpinan Islam. Imam Ayatullah Al-Khomeini atau memiliki nama Ayat Al-Musawi Al-Khomeini adalah tokoh berpengaruh dalam sejarah Islam modern. Lahir pada tahun 1902 di Khomeini, Iran. Beliau dikenal sebagai ulama besar yang memiliki peran penting dalam revolusi Iran tahun 1979 dan menggulingkan monarki Shah Reza Pahlavi dan mendirikan Republik Islam Iran berdasarkan prinsip wilayatul faqih, kepemimpinan ulama. Pemikiran politik Imam Khomeini muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial, dominasi asing, dan korupsi yang merajalela di Iran. Dalam bukunya Al-Hukumah Al-Islamiyah, beliau menekankan bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga memiliki sistem politik yang lengkap untuk mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Kemudian biografi dan latar belakang pendidikan. Imam Khomeini adalah seorang ulama besar dari Iran. Beliau lahir di tahun 1902 di kota Khomeini, Iran. Beliau dikenal karena memimpin revolusi Islam Iran tahun 1979 yang berhasil menggulingkan Raja Iran saat itu, Shah Reza Pahlavi. Setelah revolusi berhasil, Iran menjadi negara Islam yang dipimpin oleh ulama berdasarkan prinsip yang disebut wilayat al-faqih atau kepemimpinan ulama tadi yang sudah disebutkan di slide pertama. Pemikiran politik Imam Khomeini lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi Iran saat itu yang penuh dengan ketidakadilan, korupsi, dan pengaruh asing. Menurut beliau, Islam tidak hanya mengatur ibadah, tapi juga punya sistem politik yang lengkap untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian karya intelektual beliau menulis berbagai karya penting termasuk Kashf al-Asrar dan Al-Hukumah al-Islamiyah dan memperkenalkan konsep wilayat al-faqih tadi. Kemudian untuk biografi pendidikan Imam Khomeini belajar agama sudah sejak kecil. Ayahnya meninggal saat beliau masih bayi dan beliau dibesarkan oleh ibu dan bibinya. Ia belajar Al-Quran dan bahasa Arab di kampungnya, lalu melanjutkan pendidikan agama secara serius di kota Arok dan akhirnya di Qom, pusat ilmu Islam di Iran. Di Qom, ia belajar dari ulama terkenal bernama Ayatullah Abdul Karim Hayri Yazdi. Selain menjadi pemimpin, Imam Khomeini juga menulis beberapa karya tadi yang sudah disebutkan. Selanjutnya kita masuk ke perjalanan politik dan revolusi Islam. Pada tahun 1963, Imam Khomeini sudah mulai mengkritik keras kebijakan Shah Iran yang dianggap terlalu meniru budaya barat dan bertentangan dengan Islam. Akibatnya, beliau diasingkan ke Turki, lalu ke Irak, dan akhirnya diasingkan ke Perancis. Tapi dari pengasingan itu,
Beliau tetap menyebarkan pemikirannya melalui kaset pidato dan tulisan. Akhirnya pada tahun 1979, revolusi Islam Iran berhasil menggulingkan Shah Reza Pahlavi tadi. Kemudian Imam Khomeini pun kembali ke Iran dan diangkat menjadi pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, sebuah negara yang dipimpin berdasarkan prinsip Islam. Kemudian kita masuk ke konsep wilayatul faqih, dasar pemerintahan Islam. Dari konsep wilayatul faqih ini, kepemimpinan ulama adalah otoritas tertinggi dan tangan faqih yang memahami hukum Islam. Kemudian konsep ini melindungi rakyat kecil dan berperilaku adil dan menerapkan syariat sebagai dasar kebijakan negara. Konsep utama dalam pemikiran politik Imam Khomeini yaitu bahwa pemimpin negara harus seorang ulama yang paham agama, yang punya integritas tinggi. Menurut beliau, ulama bukan hanya pembimbing spiritual, tapi juga harus memimpin negara agar hukum Islam bisa diterapkan dengan benar. Kemudian kita masuk ke pemikiran Imam Khomeini, yakni hubungan iman dan akal. Imam Khomeini memandang iman dan akal itu tidak bertentangan, justru keduanya saling melengkapi. Beliau mengatakan, iman tanpa akal bisa jadi fanatisme dan akal tanpa iman bisa jadi skeptisme. Artinya kalau kita beragama tanpa berpikir, kita bisa jadi keras kepala. Tapi kalau kita cuma pakai logika tanpa iman, kita bisa kehilangan arah hidup. Menurut beliau, akal adalah anugerah dari Tuhan untuk membantu kita memahami wahyu dan ajaran Islam. Jadi sebagai umat Islam, kita harus belajar agama dengan cara yang rasional dan mendalam. Yang menurut beliau itu akal sebagai hujjah batiniyah. Akal adalah instrumen yang diberikan Tuhan untuk memahami dan mengaktualisasikan iman dalam kehidupan. Kemudian iman itu sendiri sebagai landasan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan prinsip-prinsip Islam menjadi dasar bagi pemikiran rasional. Kemudian pendalaman spiritualnya akan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperdalam pemahaman spiritual. Kemudian iman tanpa akal akan membawa pada fanatisme dan akal tanpa iman membawa pada skeptisme, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian pandangan Imam Khomeini terhadap pendidikan Islam. Imam Khomeini memiliki pandangan terhadap pendidikan Islam, yakni pendidikan bisa digunakan sebagai pembentukan insan kamil, yakni tujuan dari pendidikan itu tersendiri adalah menjadikan seluruh aktivitas hidupnya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Imam Khomeini juga punya perhatian besar terhadap pendidikan.
Menurut beliau, pendidikan Islam harus membentuk manusia yang sempurna atau istilahnya insan kamil. Pendidikan bukan cuma soal pintar saja secara akademik, tapi juga harus membentuk akhlak dan kepribadian. Beliau juga menolak pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Semua ilmu itu berasal dari Allah, jadi tidak boleh ada dikotomi. Guru atau pendidik menurut beliau harus jadi teladan moral, bukan hanya pengajar biasa. Kemudian kita masuk ke pendidikan Islam modern. Pendidikan Islam versi Imam Khomeini punya beberapa ciri penting, yakni harus seimbang antara pengetahuan dan spiritualitas, harus membentuk karakter, bukan cuma mengejar nilai. Ilmu dunia dan ilmu agama tidak boleh dipisah. Guru harus jadi contoh dalam sikap akhlaknya. Menurut beliau, pendidikan yang tidak menanamkan akhlak akan menghasilkan orang pintar, tapi bisa merusak. Oleh karena itu, pembentukan moral adalah inti dari pendidikan Islam. Kemudian langsung kita masuk ke moderasi Islam dalam politik. Imam Khomeini bukan orang yang ekstrim. Ia percaya pada moderasi dalam politik Islam. Menurutnya, Islam bisa berjalan bersama demokrasi, tapi demokrasi harus tetap dalam batasan syariat. Inilah yang disebut terdemokrasi. Pemerintahan berdasarkan nilai ilahi, tapi tetap pada partisipasi rakyat. Ia juga membuka ruang dialog antar agama dan kerjasama dengan negara lain, asalkan tidak melanggar prinsip Islam dan tetap menjaga kedaulatan negara. Kemudian kita masuk ke integrasi akal dan wahyu dalam sains modern. Integrasi akal dan wahyu dalam sains modern. Dalam hal ilmu pengetahuan, Imam Khomeini menegaskan bahwa akal dan wahyu tidak bisa dipisah. Sains bukan musuh agama, tapi bagian dari cara kita mengenal kebesaran Tuhan. Beliau mengkritik keras pemisahan antara ilmu agama dan ilmu sains. Kemudian beliau menawarkan solusi, yakni mengintegritaskan keduanya dalam pendidikan dan pemikiran. Dengan begitu, ilmu pengetahuan modern tetap punya arah, tidak bebas nilai, dan tetap berpijak pada tauhid. Kemudian kita masuk ke warisan dan relevansi pemikiran Imam Khomeini di era modern sekarang. Meskipun Imam Khomeini telah wafat pada tahun 1989, pemikirannya masih sangat relevan. Ia memberi inspirasi tentang bagaimana Islam bisa hadir secara utuh dalam kehidupan berpolitik, pendidikan, dan sosial. Konsep wilayat al-faqih, pendidikan berbasis akhlak, serta integrasi iman dan akal menjadi tawaran Islam dalam menghadapi tantangan modern seperti sekularisme, krisis moral, dan hilangnya spiritualitas. Sebagai kesimpulan, Imam Khomeini bukan hanya seorang pemimpin revolusi, tapi juga pemikir Islam besar yang menyatukan antara agama, akal, politik, dan pendidikan. Ia menunjukkan bahwa Islam bisa jadi dasar membangun masyarakat yang adil, berakhlak, dan maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.